Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk materi yang kedua ini masih dalam bab pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita yang akan bahas yang minggu kemarin terkait tentang pengaruh positif. Yang sekarang yang kedua yaitu pengaruh negatif iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain mempunyai pengaruh yang positif, kemajuan iptek juga melahirkan pengaruh yang negatif bagi kehidupan kita. Di antara pengaruh negatif tersebut seperti dalam aspek berikut ini. Yang pertama, aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi jika antara rakyat dan pemerintah belum menemukan kesamaan dalam memahami nilai-nilai yang dibawa iptek tersebut. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya adalah merupakan orang-orang yang terampil dan memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara menjadi terancam. Yang kedua, dalam aspek ekonomi. Dalam kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi seperti berikut ini. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.
Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Kemudian yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Kemudian yang nomor 5, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Sekarang yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat melahirkan pengaruh negatif bagi perilaku masyarakat seperti berikut ini. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, narkoba, nyabu, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna di matanya. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasanya dipakai orang-orang barat, yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan sebagainya. Yang keenam, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Intinya saiki ku sak karepe dhewe. Yang nomor 7, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Sampai di sini materi terkait tentang pengaruh negatif dalam iptek yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang paham silakan langsung bertanya kepada Bu Solehah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini.
Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.